Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arista Harun Jabanyo dengan NIM 20109011034. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat atau TBC. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab al-tahayul yang bermakna reka-rekaan, persangkaan, dan hayalan. Sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan kepada perkara gaib yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Di Indonesia sendiri, tahayul ini berkembang dan menyebar dengan sangat mudah dan cepat dari pengaruh agama dan kepercayaan lama. Contoh perilaku tahayul ini seperti kepercayaan pada pohon besar atau keris yang dianggap memiliki kekuatan tertentu, dan juga percaya dengan adanya angka pembawa kesialan. Kepercayaan-kepercayaan ini yang terus berlanjut dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu yang menggunakan mistik atau kebatinan sebagai salah satu alirannya. Berikut dalil terkait perilaku tahayul terdapat dalam Quran Surat Toha ayat 66 yang artinya, "Dia Musa berkata, silahkan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Setelah membahas tentang tahayul, yang kedua yaitu bid'ah. Bid'ah menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh terlebih dahulu. Sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dilihat dari segi usul fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam, bid'ah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambahkan aturan yang sudah ada. Setelah itu yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama, maka ia ditolak, tidak diterima dan bid'ah namanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa contoh terkait perilaku bid'ah yang sering dijumpai yaitu selamatan 4 bulan pada ibu hamil dan selamatan kematian atau sering disebut kenduri. Setelah mempelajari tentang tahayul dan bid'ah, yang ketiga yaitu khurafat. Khurafat merupakan informasi yang mengandung kedustaan. Pengertian lainnya tentang khurafat yaitu benda yang dipercaya memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi keadaan manusia. Khurafat dengan tahayul sebenarnya hampir sama, namun lebih berbahaya karena mendekati dengan perbuatan syirik. Penyebab dari khurafat ini adalah animisme dan dinamisme. Animisme adalah suatu kepercayaan pada jiwa dan ruh yang mana jiwa dan ruh tersebut dapat mempengaruhi alam manusia. Setelah itu yaitu dinamisme. Dinamisme adalah suatu kepercayaan bahwa pada hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lain memiliki kekuatan. Setelah itu, dalil terkait perilaku khurafat tersebut terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 50 yang artinya, "Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka."
Jarnawi Hadikusuma dalam salah satu bukunya yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Khurafat menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan khurafat. Perbuatan tersebut yaitu mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Dan juga perbuatan seperti memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat, menolak bala, penghasilan, dan sebagainya. Setelah membahas tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat, setelah itu langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari atau menanggulangi tahayul, bid'ah, dan juga khurafat. Langkah-langkah tersebut antara lain: 1. Memahami tujuan dari ibadah yang akan dilakukan. 2. Memperdalam ilmu agama. 3. Menanyakan masalah-masalah ibadah kepada ahlinya. Dan yang terakhir, tidak taklid. Taklid yaitu ikut-ikutan. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.